Tiba-tiba ketika Ina melihat makanan tepat di depannya, itu bukan makanan, melainkan belatung. Tapi teman-temannya Ina ini nggak nyadar. Mereka berdua hendak makan. Namun Ina mencegahnya. Jangan dimakan. Ini bukan makanan. Kamu jangan ganggulah. Ini makanan enak banget kok. Udah, jangan dimakan. Ini bukan makanan kita. Bapaknya yang mendengar perkataan Ina, lalu membentak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Misteri Dua Kehidupan. Biasanya saya muncul di belakang kamera, dan kini saya muncul di depan kamera. Inilah saya, Wahyu MDK. Tepuk tangan. Bukan channel komedi teman-teman, ini channel horor. Lanjut. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari sahabat saya yang namanya akan saya samarkan. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebut saja namanya Ina. Waktu itu sekolah kelas 2 SMA. Dan dia pulang biasanya bertiga dengan temannya, kadang juga berdua. Namun kejadian kali ini mereka saat pulang bertiga bersama temannya itu. Jalan dari sekolah ke rumah itu cukup jauh, dan di jalan itu biasanya sepi teman-teman. Tapi kalau waktu berangkat ya mereka beramai-ramai gitu kan, namanya juga masuk pagi kan, juga banyak yang berangkat kerja, berangkat sekolah gitulah. Tapi kalau waktu pulang dia kan nggak nentu, kadang-kadang pulang sore, siang, dan dia juga pernah pulang maghrib. Pada saat itu Ina pulang menjelang maghrib bersama kedua temannya itu. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba turun hujan yang lebat. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah gubuk di pinggir jalan. Karena hujan yang begitu lebat, tidak mungkin kan dia melanjutkan perjalanan pulang. Akhirnya dia mampir ke gubuk tersebut. Setelah sampai di gubuk tersebut, tiba-tiba pintu gubuk tersebut terbuka dan keluar sosok wanita tua. Dan dia pun bilang kepada Ina dan teman-temannya, "Dok, ngapain hujan-hujan di luar? Sini masuk saja, daripada kalian kedinginan." Ya, tanpa pikir panjang, Ina dan teman-temannya masuk ke dalam gubuk tersebut. Mereka tidak merasa heran ataupun pikiran macam-macam saat itu. Dan setelah masuk, mereka pun akhirnya duduk dan berbincang dengan ibunya. Setelah itu, ibu menawarin mereka makan. Dan kebetulan waktu itu mereka belum makan, cuma sarapan pagi. Akhirnya mereka bertiga, "Ya udah Bu, kalau nggak ngerepotin ya nggak apa-apa." "Oh iya Nak, kebetulan di sini juga ada makanan kok, tenang aja, nanti saya bikinin." Ketika ibunya masuk ke dalam dapur, tidak lama suaminya keluar dari dalam kamar dan bertanya kepada 3 orang itu, "Nah, kalian ini siapa?" "Kami ini tadi berteduh di depan gubuk ini Pak, tapi sama ibu disuruh masuk." "Lalu ibu kemana sekarang?" "Lagi di dapur Pak, lagi bikin makan." "Oh ya udah,
kalian tunggu aja dulu di sini ya, bapak nyamperin ibu dulu. Dan akhirnya bapak itu masuk ke dapur juga. Setelah bapaknya masuk ke dapur, ibunya keluar dari sana dan dia pun berkata, maaf ya nak, biar suami saya aja yang masak. Oh ya udah bu, nggak apa-apa, tapi kalau repot-repot mending nggak usah. Nggak apa-apa, di sini tenang aja, soalnya di sini saya juga nggak punya anak. Oh ya udah bu, emang ibu udah berapa lama tinggal di sini? Kami di sini udah tinggal bertahun-tahun nak. Tapi ya kondisi ibu seperti ini, setiap harinya cuma ke kebun, menanam singkong, dan apa aja lah pokoknya di kebun. Tapi kok perasaan saya nggak pernah lihat gubuk ini bu. Ya mungkin ya kalian itu nggak fokus sama gubuk ini karena jalanannya kan rada apa ya, ya menikung gitulah. Dan di sini juga gubuknya kecil, jadi ya mungkin wajar nggak kelihatan, tertutup sama semak-semak gitu kan. Oh iya kali ya bu. Setelah itu bapak keluar dari dapur dan juga membawa makanan, dan mereka pun disuruh makan. Akhirnya mereka dengan lahap makan makanan itu. Dan setelah selesai makan, kebetulan juga hujan sudah reda. Akhirnya mereka pamit pulang kepada ibu dan bapak. Setelah pulang ke rumah masing-masing, mereka pun berberes-beres. Dan yang Ina ini masih curiga. Masa iya ada gubuk di sana? Perasaan semenjak aku sekolah belum pernah melihat gubuk itu. Ina sampai malam kepikiran terus. Apa benar di sana ada gubuk? Terus kepikiran terus sampai pagi. Dan pagi harinya Ina berangkat sekolah sendiri. Dan dia memperhatikan tempat yang kemarin mereka datangi. Tapi gubuk itu nggak ada. Padahal menurut Ina itu persis di tempat itu. Tapi sama sekali tidak ada. Cuma semak-semak. Dan Ina pun panik. Setelah sampai di sekolahan, Ina menceritakan kepada temannya itu. Tapi temannya juga gak percaya. Ah, mungkin kamu halu. Orang kemarin juga kita masuk ke dalam gubuk itu kok. Kita juga makan. Mana mungkin gubuk itu hilang. Terus Ina pun nanya balik. Emang tadi kalian waktu berangkat ke sini lihat gubuk itu apa enggak? Kalau aku lupa nggak merhatikan gubuk itu. Terus kalau kamu gimana? Aku juga nggak memperhatikan gubuk itu. Aku cuma fokus ke jalan. Dan setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya dia sepakat. Pulang sekolah mau nyamperin gubuk itu lagi. Singkat cerita, bel pulang sekolah berbunyi. Mereka bertiga bergegas ke parkiran motor. Mereka mengambil motor, lalu langsung menuju ke gubuk tersebut. Dan tiba-tiba, nyampe di gubuk tersebut, ternyata gubuk itu ada, teman-teman. Gubuk itu masih ada di posisi yang kemarin mereka datangi. Dan akhirnya mereka mengetuk pintu. Assalamualaikum. Dari dalam, bapaknya menjawab, Waalaikumsalam. Dan bapaknya pun membuka pintu. Setelah bapaknya tahu kalau yang pertama itu adalah 3 orang yang kemarin, mereka pun disuruh masuk. Dan tanpa basa-basi, Ina pun menanyakan hal yang aneh di alam Ina kemarin. Dan juga tadi pagi. Maaf Pak, saya mau nanya. Tadi saya waktu berangkat sekolah, saya mencari gubuk ini Pak. Tapi kok nggak ada, cuma semak belukar.
Mungkin kalian salah lihat kali. Orang gubuk bapak sama ibu juga tetap di sini kok, nggak pindah-pindah. Tapi beneran pak, serius. Tadi pagi saya berhenti di depan situ pak, di pas belokan. Tapi gubuk ini nggak ada pak. Lah, tapi nyatanya sekarang kalian ketemu kan sama gubuk ini. Iya juga sih. Ya udah, nggak usah dipikirin. Dan sekarang kalian sudah makan belum? Belum pak. Ya udah, nanti bapak bikin makan dulu ya buat kalian. Kalian tunggu di sini sebentar. Bapaknya pun masuk lagi ke dapur. Tapi kali ini nggak lama teman-teman. Bapak masuk ke dapur cuma nggak nyampe 5 menit lah. Masakan sudah jadi, tinggal menghidangkan buat mereka. Di sini yang sadar itu Ina, menyadari kalau ada kejanggalan di rumah ini. Di dalam pikiran Ina berkata, kok perasaan bapak baru masuk, tapi makanan hangat kayak gini sudah ada. Ini sebenarnya masakan dari mana? Dan setelah itu, tiba-tiba ketika Ina melihat makanan tepat di depannya, itu bukan makanan, melainkan belatung. Tapi teman-temannya Ina ini nggak nyadar. Mereka berdua hendak makan. Namun Ina mencegahnya. Jangan dimakan. Ini bukan makanan. Kamu jangan ganggu lah. Ini makanan enak banget kok. Udah, jangan dimakan. Ini bukan makanan kita. Bapaknya yang mendengar perkataan Ina, lalu membentak Ina. Apa maksud kamu? Ini makanan. Kenapa kamu bilang kalau ini bukan makanan? Ina pun merasa takut. Akhirnya menarik temannya keluar dari gubuk itu. Dan bapak itu pun langsung mengejar. Setelah Ina dan teman-temannya sampai di tempat motor, mau mau nyetater motor, tapi motornya nggak ada yang hidup sama sekali. Dan akhirnya bapaknya itu menghampiri mereka dan memegang pundak kedua temannya Ina. Ina pun berteriak, tolong, tolong. Tapi jalan itu sepi sama sekali. Gak ada orang lewat. Tiba-tiba ibu keluar dari belakang gubuk itu teman-teman. Setelah ibu melihat bapak itu berbuat, ya kayak gitulah, megang pundaknya temannya Ina. Ibunya langsung teriak, Pak, hentikan, jangan ganggu mereka. Mereka anak baik-baik. Dan seketika pegangan itu langsung dilepaskan. Setelah ibu menghampiri mereka semua, ibu itu menyuruh bapak untuk masuk ke dalam gubuk. Dan setelah bapak masuk ke dalam gubuk, pintunya pun ditutup teman-teman dengan keras. Dan setelah itu ibu menceritakan kepada Ina dan teman-temannya bahwa bapak atau suaminya ibu itu sudah meninggal. Ina pun kaget. Lalu Ina bertanya kepada ibu, Bu, jika bapak sudah meninggal, lantas yang membuat makanan tadi sama kemarin itu siapa? Yaitu bapak. Terus kemarin yang ada di sini juga ibu. Iya.
Ibu kasihan sama kalian nak. Kalian sedang pulang, tapi hujan begitu deras. Lalu ibu ngomong sama papa, dan kebetulan ibu di sini kemarin sedang mencari kayu bakar nak. Ibu meminta sama papa supaya buatkan gubuk buat berteduh kalian. Dan dengan sekejap mata gubuk itu langsung jadi. Ibu juga nggak tahu itu emang arwah bapak ataupun jin. Ibu nggak tahu. Tapi yang jelas dari semenjak kematian bapak, ibu belum bisa mengikhlaskan kepergian bapak. Dan akhirnya misteri itu terungkap bahwa memang gubuk itu benar-benar tidak ada. Hanya orang tertentu yang bisa melihat gubuk itu. Dan Ina dan juga teman-temannya itu adalah orang yang ketiga yang bisa melihat gubuk tersebut. Dan setelah Ina dan teman-teman mendengarkan cerita dari ibu, akhirnya Ina meminta maaf pada ibu dan mendoakan arwah bapak. Setelah itu tiba-tiba gubuk itu menghilang. Yang ada cuma ilalang dan juga semak belukar. Setelah itu ibu pamit pergi, dan ibu masuk lagi ke dalam semak-semak untuk mencari kayu bakar lagi. Dan Ina juga pulang ke rumah. Dan setelah itu tidak ada gangguan lagi ataupun ditemuin gubuk tersebut lagi. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau cara ngomongnya belepotan, karena ini baru pertama kalinya saya muncul di kamera dan juga tanpa teks ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.